Mungkin sebelumnya teman-teman sudah mengetahui apa itu proxy war. Mungkin proxy war sudah banyak ditemui atau didengar oleh teman-teman seperti di televisi, sosial media, ataupun di pencarian internet. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proxy war. Apa itu proxy war? Proxy war adalah perang terselubung di mana salah satu pihak menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh. Dengan kata lain, proxy war artinya perang tidak tampak menggunakan cara-cara halus untuk menghancurkan dan mengalahkan lawan menggunakan pihak ketiga. Nah, untuk contoh kecilnya, seperti apa itu proxy war? Seperti ini. Misalkan wilayah A secara terselubung melalui sebuah konspirasi dan desain besar menyatakan perang kepada wilayah B. Namun hal itu dirahasiakan dan tidak dinyatakan secara terbuka atau terang-terangan. Mereka memilih untuk perang dengan cara proxy menggunakan orang lain, dalam artian orang lain adalah pihak ketiga di mana pihak ketiga adalah wilayah C. Nah, untuk contoh kecilnya mungkin seperti itu. Hoax atau informasi palsu mempunyai arti adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Lalu kami menganalisis isu menggunakan metode pentahelix yang terdiri dari government, akademia, bisnis, community, dan media. Isu yang kami ambil adalah berita hoax. Yang pertama dari segi government, perlu penegakan hukum mengenai Undang-Undang ITE bagi penyebar maupun pembuat berita hoax. Yang kedua dari segi akademia, kurang kuatnya sistem pendidikan di Indonesia sehingga informasi dapat dengan mudah dipercaya oleh generasi muda. Yang ketiga dari segi bisnis, muncul oknum-oknum yang diuntungkan dari segi bisnis dari menyebarnya berita hoax. Kemudian yang keempat, dari segi community, beradunya antar komunitas karena terpengaruh berita hoax. Dan yang terakhir dari segi media menjadi sasaran tempat beredarnya berita hoax. Lalu ada analisis pemecahan isu. Di kesempatan kali ini kita mengangkat beberapa isu yang mengandung unsur hoax, seperti yang pertama, penyebaran hoax di media maya agar terjadi distorsi informasi. Yang kedua, kerusuhan akibat tersulutnya konflik horizontal di daerah. Kemudian yang terakhir, penanaman bibit paham radikalisme dan anti Pancasila. Nah, dari ketiga isu tersebut, kita akan mencari isu mana yang paling menjadi prioritas dengan cara menggunakan metode USG. USG sendiri merupakan singkatan dari Urgency, Seriousness, dan Grow. Di mana dalam metode ini kita menggunakan credit point, di mana poin terendah ada 10, kemudian 20, 30, 40, dan kredit tertinggi adalah 50. 10 yang berarti sangat tidak darurat, 20 tidak darurat, 30 cukup darurat, 40 darurat, dan 50 sangat darurat. Langsung saja untuk isu yang pertama adalah penyebaran hoax di media maya agar terjadi distorsi informasi. Untuk nilai urgensinya 50, seriousness-nya 50, dan grow atau perkembangannya 50 dengan total poinnya 150. Kemudian isu yang kedua adalah kerusuhan akibat tersulutnya konflik horizontal di daerah, di mana masing-masing mempunyai poin 40, dan 40 untuk nilai keseluruhannya ada 120. Kemudian yang ketiga, penanaman bibit paham radikalisme dan anti Pancasila, di mana masing-masing mempunyai nilai 30, 30, 30 dengan totalnya 90. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga isu tersebut, isu penyebaran hoax di media maya agar terjadi distorsi informasi mempunyai nilai prioritas yang sangat tinggi, di mana isu tersebut mempunyai nilai 150 di atas isu kerusuhan akibat tersulutnya konflik horizontal di daerah dan penanaman bibit paham radikalisme dan anti Pancasila. Analisis masalah menggunakan Fishbone. Isu yang kami angkat yaitu mengenai penyebaran berita hoax di media sosial atau maya. Ada 4 penyebab dari penyebaran berita hoax di media sosial atau maya, yaitu dalam segi sistem. Adanya media informasi yang komersil,
kemudian penyebaran informasi yang cepat, dan Undang-Undang Dasar ITE ketat dan tegas. Kemudian dari fakta surrounding, ada kurangnya minat baca, kemudian minimnya literatur, kemudian kurang sadarnya hukum. Yang ketiga, ada dari segi supplier, yaitu ada pelaku hoax dan warganet. Dan yang terakhir dari segi skill, yaitu ada tingkat pendidikan yang berbeda, kemudian informasi yang tidak di cross check terlebih dahulu, dan yang terakhir tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Kemudian kami mencoba menemukan alternatif pemecahan permasalahan isu tersebut dengan analisis SWOT terhadap isu hoax. Yang pertama dari segi strength atau kekuatan, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kekuatan untuk dapat memantau informasi yang beredar di masyarakat. Selanjutnya adanya payung hukum yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering kita sebut UU ITE. Yang kedua dari segi weakness atau kelemahan yang dimiliki adalah masyarakat belum mampu dan belum mau membedakan yang mana berita valid dan mana berita bohong. Kedua, media sosial dapat dengan mudah diakses oleh siapapun. Selanjutnya dari segi opportunity atau kesempatan, banyak kesempatan yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang pertama, banyak tokoh publik yang sudah aktif membantah hoax. Yang kedua, dukungan pemerintah untuk ikut serta memberantas hoax. Kemudian yang terakhir, threat atau ancaman dari isu hoax di sini adalah munculnya oknum-oknum yang senang dan mengambil manfaat dari tersebarnya berita hoax. Kesimpulan, hoax adalah salah satu konten digital yang bisa terjerat hukum karena ada dalam Undang-Undang ITE. Kita sebagai warga negara harus melakukan melawan hoax, yaitu kita semua bisa ikut berperan aktif dalam melawan hoax bersama-sama dengan melakukan cek dan recheck berita atau informasi yang diterima. Yang pertama, apabila isi benar dan memberi manfaat, maka bisa di-share. Kemudian, apabila tidak jelas dan tidak benar, jangan di-share kembali. Yang ketiga, apabila isi tidak salah namun tidak memberi manfaat, maka tidak perlu di-share. Jangan sembarangan menyebarkan sebuah pesan yang belum pasti kebenarannya. Tidak hanya pembuat hoax, penyebar hoax juga dapat terancam pasal 28 ayat 1 dalam Undang-Undang ITE. Dan di dalam pasal Undang-Undang ITE ini disebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar.